Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, video kali ini aku mau bahas budgeting atau pengaturan keuangan ala aku ya. Jadi aku mau bikin video lagi setelah lama nggak bikin video tentang pengaturan keuangan ala aku ya. Jadi untuk bulan ini aku bikinin lagi videonya. Tapi seperti biasa, video aku tentang budgeting ya, yang sederhana-sederhana aja. Dan nominalnya juga nggak wah seperti yang lain. Apalagi penghasilan Pak Su, itu penghasilan harian nggak tetap pula. Jadi jangan disamakan dengan penghasilan orang lain ya teman-teman. Pokoknya ini tuh pengaturan keuangan ala aku sesuai dengan kebutuhan keluarga aku. Jangan disamakan dengan kalian atau dengan orang lain gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk budgeting keuangan aku, nah aku mau tanya dulu nih, menurut kalian pencatatan keuangan kayak gini atau pengaturan keuangan itu penting nggak sih? Terus aku juga mau nanya nih ke kalian, rumus keuangan sehat itu menurut kalian itu apa? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena setahu aku sih keuangan sehat itu yang penting pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan gitu. Nah, untuk mensiasatinya biar pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, itu caranya gimana sih? Kalau aku sih biasanya dulu pas uangnya pas-pasan banget, itu aku menekan kebutuhan gitu. Menekan semua yang aku butuhkan, misalnya diperkecil atau enggak biasanya jajan berapa, aku kurangin berapa gitu. Pokoknya serba dikurang-kurangin, yang penting nggak terlalu menyiksa gitu kan ya teman-teman. Itu kalau aku dulu. Nah, kalau sekarang aku tuh kayak berpikirnya untuk mewujudkan yang namanya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, aku tambah pemasukan aku. Nah, jadi mindsetnya itu berubah ya. Kalau dulu aku menekan pengeluaran aku, tapi maksudnya menekan kebutuhan aku gitu kan. Nah, kalau sekarang aku lebih memilih untuk mencari cara gimana caranya menambah penghasilan. Jadi bantu-bantu Pak suami lah gitu ya. Biar sama-sama dapat penghasilan. Akhirnya semua kebutuhan kita tertutupi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke deh, kita mulai aja ke budgetingnya aku. Nah, teman-teman di sini udah ada kolom setoran harian karena penghasilan Pak Su itu adalah penghasilan harian dan tidak tetap. Jadi aku setiap harinya harus mencatat dan menjumlahkan pendapatannya Pak Su. Nah, terus di sini juga di kolom paling bawah setelah setoran harian, aku tulis pengeluaran apa aja nih. Nah, kalau di pembukuan sebelum-sebelumnya, aku kan pisahkan antara pengeluaran tetap dan pengeluaran yang tidak tetap. Kalau sekarang aku satuin aja, jadi aku bisa membagi setiap harinya. Aku harus memisahkan berapa untuk kebutuhan, berapa untuk tabungan, dan berapa untuk sedekah dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi aku satuin aja biar nggak ribet kalau menurut aku. Tapi buat kalian yang mau dipisah-pisahin itu boleh banget ya. Pokoknya sesuai selera aja. Nah, di sini di kolom pengeluaran aku ada beras, listrik, dan tagihan sampah. Terus ada gas dan galon ya teman-teman. Terus kuota, belanja bulanan, belanja mingguan, uang jajan anak, hiburan, dan lain-lainnya di sini aku pisahkan, misalnya sedekah dan ngasih ke orang tua gitu. Tapi untuk sedekah dan ngasih ke orang tua di sini aku nggak tulisin budgetnya berapa karena itu rahasia dapur gitu. Nah,
Untuk pencatatan keuangan aku tuh cuman kayak gini aja, cuman ditulis pendapatan hariannya berapa, terus pengeluaran pokoknya apa. Nah, setelah aku jumlah-jumlah ternyata dengan uang 2 juta aja udah cukup untuk kebutuhan aku selama sebulan. Apalagi untuk, nabung dan lain-lain dari uang tambahan itu sebetulnya cukup, tapi sayang untuk di tahun ini aku masih ada kewajiban-kewajiban yang harus aku bayar, jadinya, kebutuhannya lebih banyak ya, karena ada beberapa kewajiban yang aku nggak catat di sini karena ada, di catatan buku yang lain gitu ya, khusus kewajiban gitu ya teman-teman. Nah, di lembar selanjutnya ini aku tulis rincian pengeluarannya nih dari pemasukan sampai pengeluaran yang terkecil pun aku tulis di sini. Per tanggal terus pokoknya sesuai urutan deh. Dari pagi kita udah ngeluarin uang berapa, kita tulis di sini. Jadi biar nggak lupa nih uangnya lari kemana. Jadi kalau kita bingung uangnya habis di apa, kita lihat di kolom rincian gitu ya teman-teman. Jadi cuman gitu aja sih catatan pengeluaran aku. Sesimpel itu, tapi ada juga sih yang bilang ribet banget sih, pendapatan segitu aja harus dicatat-catatin. Udah sih tinggal bagi aja sekian persen untuk kebutuhan, sekian persen untuk tabungan, sekian persen untuk ini. Cuman gitu aja nggak usah banyak dicatat katanya gitu. Tapi kalau aku sih orangnya kan rada pelupa gitu ya. Jadi wajib banget dicatat. Apalagi takutnya Pak suami nanti nanya uangnya habis pakai apa. Walaupun sebenarnya selama menikah Pak suami itu nggak pernah ikut campur uang habis pakai apa atau nggak pernah nanya-nanya sama sekali. Pokoknya walaupun nggak ditanya aku selalu cerita sih gitu. Habisnya buat apa. Tapi kalau ada catatan kan lebih enak tuh ngejelasinnya. Nah, di sini aku udah dapet setoran harian pertama. Ini Pak suami ngasih 117.000 ya, teman-teman. Dan di sini ada uang pecahan 2.000, aku langsung penuhin di challenge yang 2.000 kemarin ya, bukan challenge sih, tabungan darurat. Jadi aku tabungan daruratnya dari uang receh 2.000-an kayak gini ya, teman-teman. Jadi aku sekali target itu pokoknya uang 2.000-annya itu harus nyampe 100.000. Makanya ini udah sampai 100.000, nanti aku terus bikin tantangan baru gitu ya kan, yang keempatnya ini kan yang ketiga. Nah, terus tadi juga ada uang 5.000-an aku udah masukin. Nah, sekarang tinggal ke uang 20.000-an. Nah, ternyata di sini aku udah inget kalau aku mau beli beras karena udah habis banget berasnya. Tadi aku udah pisahin 50.000, terus yang 20-nya ini nggak aku masukin dua-duanya ya teman-teman. Cuman masukin satu aja karena sisa yang satunya lagi untuk keperluan yang lain, misalnya untuk beli lauk atau jajan anak gitu. Jadi ini sisanya 34.000 ya teman-teman. Jadi ini aku pisah-pisahin uangnya dulu, baru aku catetin ke bukunya ya teman-teman, biar nggak pusing gitu. Pokoknya biar nggak berantakan deh di mejanya gitu, nggak berantakan sama uang dan catatan gitu kan. Jadi kayak bingung gitu, mau misahin uang dulu apa nyatet dulu gitu. Nah, di setoran harian ini aku tulis setorannya 117.000, jumlahnya 117.000 juga. Nah, untuk di lembar berikutnya ada rincian pengeluaran. Nah, di sini aku tulis tanggal 1 bulan 6 itu setoran 117.000 di kotak masuk. Kemudian jumlahnya juga 117.000. Nah, kemudian tadi aku kan udah ngisi di beberapa amplop, yaitu tabungan hari raya yang 20.000 tadi satu. Ini aku tulis juga di sini 20.000, jadi 117.000 dikurang 20.000 itu 97.000 ya teman-teman. Kemudian pengeluaran kedua yaitu tabungan sekolah, tadi 5.000-annya aku masukin satu. Terus aku tulis deh di kotak keluar satu ya 5.000-nya. Terus jumlahnya juga tadi 97.000 dikurang 5.000 92.000. Kemudian ada tabungan darurat yang 2.000-an tadi aku masukin 4 lembar artinya 8.000. Jadi di kotak keluar aku tulis 8.000 ya teman-teman. Terus saldonya terus begitu, pokoknya dikurang-kurangin terus deh. Kalau di kotak keluar berarti saldonya berkurang. Kalau ada di kotak masuk berarti saldonya bertambah gitu kan. Terus tadi juga ada beras, ini aku tulis 50.000. Jadi total hari ini sisa uangnya cuma 34.000 ya teman-teman.
itu belum jajan anak. Kalau jajan anak sampai malam misalnya udah nggak jajan lagi, baru ditulis di bawahnya gitu ya teman-teman. Pokoknya sekecil apapun pengeluarannya jangan sampai lupa untuk dicatat gitu. Nah, karena tabungan darurat ini udah selesai 100.000 ketiga, jadi aku keluarin terus mau aku iket pakai karet ya, biasa emak-emak mainannya karet gelang. Nah, ini per tanggal itu aku isinya 2 lembar 2000-an. Jadi aku hanya membutuhkan sampai tanggal 25 ya untuk mencapai 100.000. Nah, ini aku keluarin dulu, nanti aku hitung ulang biar nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau kalian sistemnya gimana sih, ditumpuk dalam satu amplop atau kayak aku gini biar nggak ribet, biar nggak terlalu banyak. Jadi per 100.000 aku kumpulinnya terus dihitung dan diikat biar nanti di akhir nggak perlu ngitung-ngitung lagi deh, karena udah diikat dan dikasih nomornya, dikasih juga nominalnya berapa, nominalnya 100.000 ya. Jadi kemarin itu di sinking fund kemarin kan baru aku kumpulin 2 ikat ya untuk yang 2000-an ini, artinya 200.000, dan ini ikatan yang ketiga. Alhamdulillah banget ya, dari recehan ternyata nominalnya kalau dikumpulin lumayan banget. Ini udah ke iketan yang ketiga, bundle ketiga nih, artinya aku udah ngumpulin 300.000 dari uang recehan aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Dulu itu nggak kepikiran sampai segininya loh. Dulu tuh receh itu kayak udah deh jajanin aja, udah deh beliin bumbu aja gitu kan. Kadang-kadang disepelein gitu loh uang receh. Tapi sekarang aku bahkan uang 100 rupiah pun aku kumpulin gitu ya teman-teman. Nah, karena bundle ketiga udah selesai, ini aku tulis yang keempat ya. Pokoknya setiap nomor itu aku targetkan 100.000. Mudah-mudahan yang keempat ini cepat terisi ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gitu aja deh teman-teman, pencatatan keuangan aku. Menurut aku sih simple banget, tapi nggak tahu sih menurut kalian. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, bisa dicoba atau bisa di-share nih ke sosial media kalian. Siapa tahu bermanfaat juga buat orang lain ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video aku. Semoga kalian nggak bosan, nggak kapok nontonin video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.